Oke, kita lihat contoh berikutnya terkait limit. Oke, katakanlah kita punya fungsi rasional ini yaitu 2x kurang 4 per x tambah 1. Nah, kita ingin menginvestigasi limit dari fungsi ini untuk x menuju negatif 1. Oke, biasanya ketika berhitung nilai limit fungsi, emang kita mengawali dengan metode substitusi. Artinya, kita akan mengganti x di sini dengan, x di sini dengan negatif 1. Jadi, limit fx untuk x menuju negatif 1 sama dengan limit dari, nah fx ini kita ganti dulu dengan ekspresi atau formula fungsi ini, yaitu ini, untuk x menuju negatif 1. Kemudian kita gantilah x di sini dengan negatif 1, jadinya seperti ini. Nah, tentunya kan penyebutnya ini bernilai 0. Kalau penyebut bernilai 0, tentunya pembagian dengan 0 kan tak terdefinisi ya, atau tak hingga. Nah, di sini apakah benar kita bisa mengatakan bahwa limit dari fungsi fx untuk x yang menuju negatif 1 ini tak terdefinisi? Nah, kita lihat melalui grafiknya. Oke. Untuk diketahui bahwa ini merupakan grafik dari fungsi fx sama dengan ini ya, fungsi rasional ini. Di x sama dengan negatif 1, nilai fungsinya tidak ada, maka di sini nanti pada pertemuan-pertemuan akhir menjelang ujian akhir semester kalian akan mempelajari bagaimana menemukan atau menggambarkan grafik dari fungsi ini. Ini dikatakan garis asimptotnya. Nah, di x sama dengan negatif 1, kenapa tidak ada kurvanya? Karena emang di titik itu atau di x sama dengan 1, nilai fungsinya tak terdefinisi. Kemudian ini adalah grafik dari fungsi ini untuk x di kiri negatif 1, dan ini yang berwarna biru yang ini adalah grafik fungsi f untuk x yang menuju untuk x yang berada di kanan negatif 1. Nah, di sini kita akan mengamati bagaimana sih nilai fungsi fx untuk x menuju negatif 1 dari arah kanan. Nah, kita lihat x menuju negatif 1 dari arah kanan. Ini adalah x sama dengan negatif 1, maka ini temboknya ya, atau asimptotnya. Kalau x menuju negatif 1 dari arah kanan, tentunya kita mulai dari kanan negatif 1. Katakanlah saya mulai dari titik ini. Oke ya. Nah, di sini kita akan menuju ke negatif 1, berarti sampai sini. Nah, pada x di sini nilai fungsinya itu adalah y yang berada di titik ini. Karena tadi di sumbu x kita berjalan ke kiri, maka tentunya dari sini berjalan pula lah ke kiri di atas grafiknya. Nah, perjalanan kita itu adalah seperti ini, ke bawah terus. Nah, untuk diketahui bahwa kurva ini itu tidak akan pernah memotong yang garis asimptot ini. Garis asimptot ini bukan kurvanya ya, tapi dia tidak akan pernah memotong titik ini. Jadi dengan demikian lama-kelamaan nilai y ini makin turun saja ke bawah atau menuju negatif tak hingga. Ingat, koordinat kartesius ini masing-masing sumbu ini kan mewakili garis bilangan real ya. Cuman yang sumbu x ini ditaruhnya mendatar, yang sumbu y ini ditaruhnya tegak. Nah, di ujung kanan x sumbu x ini kita katakan positif tak hingga menuju tak hingga. Sedangkan di kiri sumbu x ini yang ujungnya itu katakanlah negatif tak hingga. Untuk sumbu y paling bawah itu kita katakan menuju negatif tak hingga, sedangkan paling atasnya ini kita katakan menuju positif tak hingga. Nah, untuk kasus ini dia akan makin ke bawah tanpa batas, maka dikatakan menuju negatif tak hingga. Oke. Nah, kemudian limit dari fungsi ini untuk x menuju negatif 1 dari arah kiri. Kalau dari arah kiri negatif 1, tentunya kita katakanlah mulai dari sini ya. Ini kan kita akan berjalan menuju negatif 1 nih. Nah, pada x di sini nilai fungsinya itu adalah y yang berada di titik ini. Oke, karena tadi di sumbu x-nya itu kita berjalan ke kanan, maka tentunya dari sini berjalan pula ke kanan. Berjalanlah ke atas, di atas kurvanya. Nah, di sini kurvanya itu tidak akan pernah memotong garis asimptot ini. Perjalanannya itu akan terus ke atas tanpa batas, sehingga limit kirinya atau untuk x yang menuju negatif 1 dari kiri, nilai fungsinya itu akan menuju ke tak hingga. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama, yang satu menuju ke bawah, yang satu menuju ke atas, berarti kan tidak memiliki tujuan yang sama. Maka dikatakan limit dari fungsi ini untuk x menuju negatif 1 itu tidak ada, bukan tak hingga, berbeda ya. Oke. Kemudian berikutnya kita ingin menghitung nilai limit dari fungsi ini untuk x menuju titik yang berbeda. Di sini saya ambil x menuju 2. Limit dari fx untuk x menuju 2, maka gantilah fx ini terlebih dahulu dengan fungsi ini ya.
Jadi limit dari 2x kurang 4 per x tambah 1 untuk x yang menuju 2. Nah, tepat di x sama dengan 2, ternyata ini dia grafiknya, pada grafiknya. Nah, di sini kalau kita lihat kan tidak terjadi perpisahan grafik ya. Kalau kita buat lingkaran yang kecil saja, tidak terjadi perpisahan grafik. Maka dipastikan untuk x menuju 2, itu nilai limitnya adalah sama dengan nilai fungsinya, yaitu di titik ini. Nah, di titik ini nilai y-nya itu berapa? Yaitu nilai y-nya adalah 2. Ingat lagi materi yang dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa garis pada sumbu x itu nilai y-nya itu adalah 2. 0. Jadi di sini untuk x menuju 2 nilai fungsinya adalah 0 dan nilai limitnya juga 0 karena ketika kita buat lingkaran yang sekecil mungkin yang pusatnya di titik ini ternyata tidak terjadi perpisahan grafik. Berbeda dengan di sini tadi kan berpisah grafiknya di x sama dengan negatif 1 di kiri dan di kanannya berbeda. Oke. Kemudian untuk x menuju 0, bagaimana keadaan nilai fungsinya atau limit dari fungsi fx untuk x menuju 0? X sama dengan 0 itu berada di pusat koordinat, di sini. Pada X sama dengan 0, nilai fungsinya itu adalah kemana? Tarik garis lurus vertikal hingga ketemu grafik, yaitu ke titik ini. Dan di titik ini, nilai Y-nya itu adalah negatif 4. Dan kalau kita buat garis lingkaran yang berpusatnya di titik ini, ternyata tidak terjadi perpisahan grafik. Maka dipastikan nilai fungsinya itu akan sama dengan nilai limitnya untuk X yang berada di titik ini. Oke, jadi di X sama dengan 0 atau X yang menuju 0, nilai fungsinya akan menuju ke negatif 4. Nah, dengan demikian untuk fungsi rasional bisa untuk suatu titik bisa jadi nilai fungsinya tidak sama dengan nilai limitnya, tapi di titik lainnya bisa jadi nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Oleh karena itu ya harus fokus kita mau bicara ke titik yang mana.